Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sini saya akan menjelaskan tentang energi bebas Gibbs, juga tentang persamaan Maxwell. Nah, apa sih energi bebas Gibbs itu? Energi bebas Gibbs merupakan sebuah potensial termodinamika yang digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan, yaitu pada keadaan isotermal dan isobarik. Isotermal berarti suhu yang konstan, dan isobarik berarti tekanan yang konstan. Nah, energi bebas Gibbs ini menyatakan hubungan dari entalpi, entropi, juga temperatur sistem. Nah, di sini ada energi bebas Gibbs dan asal mulanya. Energi bebas Gibbs pada awalnya disebut energi yang tersedia dan dikembangkan pada tahun 1870 oleh ilmuwan Amerika Josiah Willard Gibbs. Kemudian, pada tahun 1873, Gibbs ini menggambarkan energi yang tersedia sebagai jumlah terbesar dari kerja mekanis yang dapat diperoleh dari suatu zat pada jumlah tertentu dan dalam keadaan awal tertentu, tanpa meningkatkan jumlah volume atau membiarkan panas mengalir ke dalam atau dari luar benda, kecuali seperti pada penutupan proses yang tersisa dalam kondisi awal mereka. Keadaan awal benda menurut Gibbs itu seharusnya sedemikian rupa sehingga benda dapat dibuat untuk melewatinya dari keadaan energi yang dilepaskan melalui proses reversibel. Energi bebas Gibbs itu merupakan suatu fungsi yang menggabungkan entalpi dan entropi sistem. Nah, energi bebas Gibbs itu digunakan untuk menggambarkan perubahan energi sistem. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan energi bebas delta G adalah penting. Nah, selanjutnya perubahan energi bebas Gibbs ini dapat dicari dengan persamaan delta G sistem sama dengan delta H sistem dikurang T delta S sistem, di mana T ini merupakan temperatur dalam Kelvin, H merupakan entalpi dari sistem, dan S merupakan entropi atau ketidakteraturan. Selanjutnya ada kegunaan dari energi bebas Gibbs. Nah, energi bebas Gibbs ini berguna buat apa sih? Energi bebas Gibbs berguna untuk menggambarkan perubahan energi sistem pada temperatur dan tekanan konstan. Juga untuk mengetahui apakah suatu reaksi berlangsung secara spontan atau tidak spontan, serta menunjukkan perubahan entropi total dari sistem. Nah, selanjutnya ada hubungan antara energi bebas Gibbs dan entropi. Nah, berdasarkan hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa reaksi yang spontan akan meningkatkan entropi semesta. Artinya, perubahan dari entropinya itu lebih besar dari 0. Nah, syarat-syarat untuk kespontanan dan kesetimbangan pada suhu dan tekanan tetap berdasarkan dari energi bebas Gibbs, yaitu jika delta G lebih kecil dari 0, maka reaksi berlangsung spontan. Jika delta G lebih besar dari 0, maka reaksi berlangsung non-spontan. Nah, reaksi ini akan berlangsung spontan pada arah yang berlawanan. Selanjutnya, jika delta G sama dengan 0, maka sistem berada pada kesetimbangan, yaitu tidak ada perubahan bersih. Selanjutnya, ada penerapan rumus dari delta G sama dengan delta H min T delta S.
yaitu penerapan rumus dari energi bebas Gibbs. Nah, untuk mengetahui penerapan rumusnya, perlu diketahui delta H maupun delta S-nya. Yang pertama, jika delta H maupun delta S positif, maka delta G akan negatif jika jumlah dari T delta S-nya itu lebih besar dibandingkan delta H. Nah, kondisi seperti ini dijumpai bila temperaturnya bernilai besar. Selanjutnya, jika delta H positif dan delta S negatif, maka delta G akan selalu positif, berapapun suhunya. Selanjutnya, jika delta H negatif dan delta S positif, maka delta G akan selalu negatif, berapapun suhunya. Selanjutnya, jika delta H negatif dan delta S negatif, maka delta G akan negatif jika suhu T delta S-nya ini lebih kecil dibandingkan delta H. Nah, kondisi yang seperti ini terjadi jika temperaturnya itu bernilai kecil. Nah, selanjutnya ada penentuan kespontanan reaksi melalui perhitungan energi bebas Gibbs dan entropi. Nah, diberikan sebuah soal. Jika diketahui sebuah reaksi memiliki nilai delta H 200 kJ per mol dan delta S-nya itu 145 Joule per mol Kelvin, maka reaksi akan berlangsung spontan pada suhu. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mengubah delta S-nya itu dari yang semula Joule per mol Kelvin menjadi kilojoule per mol Kelvin. Nah, reaksi akan spontan jika delta H min T delta S lebih kecil dari 0. Nah, hal ini didapat dari kespontanan reaksi. Jika delta G lebih kecil dari 0, maka reaksi akan berlangsung spontan. Nah, maka didapatkan delta H min T delta S lebih kecil dari 0, maka reaksi akan spontan. Nah, kita substitusikan ke rumus, maka didapat T lebih besar dari 1379 Kelvin. Nah, maka reaksi ini akan berlangsung spontan jika suhunya di atas 1379 Kelvin. Selanjutnya, ada 4 persamaan Maxwell. Dengan menggunakan sifat diferensial total, maka diperoleh 4 hubungan Maxwell. Yang pertama, berdasarkan persamaan tersebut, maka pada entropi tetap, perubahan suhu yang diakibatkan oleh berubahnya volume pada entropi tetap sama dengan berkurangnya tekanan yang diakibatkan oleh perubahan entropi pada volume tetap. Nah, selanjutnya, ini berarti bahwa perubahan suhu yang diakibatkan oleh tekanan pada entropi tetap sama dengan perubahan volume yang diakibatkan oleh perubahan entropi pada tekanan tetap. Nah, selanjutnya perubahan entropi yang disebabkan oleh perubahan volume pada temperatur tetap sama dengan berubahnya tekanan yang diakibatkan oleh berubahnya temperatur pada volume tetap. Selanjutnya, yang terakhir, perubahan entropi yang diakibatkan oleh berubahnya tekanan pada temperatur tetap sama dengan berkurangnya perubahan volume yang diakibatkan oleh perubahan temperatur pada tekanan tetap. Nah, terima kasih.